Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Robert Villegas dari kelas PP 3C dengan NIM 230808678 akan menghafalkan 8 hadis untuk tugas akhir mata kuliah studi Al-Hadis. Hadis yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan illa jannah, yang artinya dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Penjelasan hadis ini mengajak umat Islam untuk menuntut ilmu, karena ilmu adalah satu jalan yang akan mendekatkan seseorang kepada surga. Ilmu bukan hanya tentang dunia saja, tetapi juga tentang akhirat. Status hadis ini yaitu hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu pentingnya pendidikan dalam Islam, baik duniawi maupun ukhrawi, dan dorongan untuk terus menuntut ilmu sepanjang hidup. Hadis yang kedua yaitu An Aisyah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la yatil laqaumi yatafakkarun, yang artinya dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Penjelasan dari hadis ini yaitu mengingat kita untuk merenungkan alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah, pergantian malam ke siang, serta penciptaan langit dan bumi adalah bukti kekuasaan yang harus dipahami dengan hati dan penuh pemikiran. Status hadis ini yaitu hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu mengajak umat Islam untuk berpikir kritis tentang alam dan mencermati tanda-tanda kebesaran Allah. Lalu hadis yang ketiga yaitu An Jabarin radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-khimyaratu fil ma'i yafujjaru fa innallaha khalaqa minha say'an hasana, yang artinya dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, air yang mengandung kerak atau garam bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Nah, penjelasan dari hadis ini yaitu meskipun hadis ini tidak secara spesifik menjelaskan tentang kimia, dalam pengertian ilmiah modern, ia merujuk pada fenomena alami terkait air dan zat yang terkandung di dalamnya, yang pada gilirannya dapat menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat. Status hadis ini yaitu hadis dhaif atau lemah karena tidak dapat dijadikan hujjah. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu menghargai proses alam dan mencari manfaat dari segala sesuatu, termasuk yang tampak ataupun tidak berharga sekalipun. Nah, hadis yang keempat yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna waha yajbaru ta'ira idza lam yajid rasulan yaf'alu fihi, yang artinya dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberi rahmat kepada makhluknya, termasuk di dalamnya adalah pelestarian lingkungan. Nah, penjelasan hadis ini mengajak kita untuk menjaga keseimbangan lingkungan karena setiap makhluk hidup di bumi memiliki peran dalam ekosistem. Islam mengajarkan kita untuk
menjaga alam dan tidak merusaknya. Nah, status hadis ini yaitu sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nilai yang terkandung juga pentingnya menjaga lingkungan hidup agar tetap seimbang dan bermanfaat bagi umat Islam dan umat manusia dan juga makhluk lainnya. Hadis selanjutnya yaitu berbunyi an Abdillah ibni Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi maroji'i sayfi lahimatin fi saiton. Yang artinya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam setiap hewan yang ada di bumi terdapat pelajaran yang dapat dipetik oleh umat manusia. Nah, penjelasan hadis ini mengajarkan kita untuk melihat kehidupan hewan sebagai bagian dari pelajaran hidup. Hewan memiliki peran dan nilai yang dapat kita pelajari dalam kehidupan kita. Nah, status hadis ini yaitu sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu pentingnya memperhatikan makhluk hidup lainnya dan mengambil hikmah dari kehidupan mereka itu sendiri. Hadis selanjutnya yaitu berbunyi an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna fi zakatin li ibadatikum la hisaba, yang memiliki arti dari Umar bin Khattab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam zakat terdapat perhitungan atau matematika bagi umat kalian. Penjelasan hadis ini menjelaskan zakat mengajarkan kita perhitungan yang tepat, mengelola kekayaan yang benar, dan memberikan sebagai harta kepada yang membutuhkan. Hal ini melibatkan prinsip-prinsip matematika dalam perhitungan zakat. Status hadis ini yaitu hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu mengajarkan prinsip matematika dalam pengelolaan harta dan kepedulian sosial melalui zakat. Hadis selanjutnya yaitu berbunyi an Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza zaraat marujat zuru'ukum hasohat asjarukum, yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian menanam tanaman dan merawatnya dengan baik, maka tanaman itu akan tumbuh dengan subur. Nah, penjelasan hadis ini menunjukkan bahwa pentingnya perawatan terhadap tumbuhan agar dapat berkembang dengan baik, dan merupakan simbol perawatan itu yaitu perhatian terhadap segala penciptaan Allah. Status hadisnya yaitu sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu pentingnya menjaga dan merawat tumbuhan sebagai bagian dari amanah kita di bumi yang sudah diamanatkan oleh Allah terhadap kita. Hadis selanjutnya yaitu berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-raihu min raihillah ta'ati birrahmati wa bil adabi fa idza ra'aituhuma fala tasubbuha awas alullahi khairaha wasta'idu bihi min sarroha, yang memiliki arti dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, angin adalah sebagian dari rahmat Allah, kadang datang membawa rahmat, kadang membawa azab. Jika kalian melihat angin, janganlah mencelanya, tetapi mintalah kepada Allah kebaikannya dan berlindunglah dari keburukannya. Penjelasan hadis ini mengajarkan kita bahwa fenomena angin merupakan bagian dari kekuasaan Allah. Angin bisa menjadi rahmat seperti membawa hujan, tetapi juga bisa menjadi azab seperti angin kencang yang merusak.
Sikap yang dianjurkan adalah memohon kepada Allah agar diberi manfaat dari angin dan dilindungi dari keburukannya. Status hadis ini yaitu hadis sahih karena diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu ketergantungan kepada Allah. Kita harus berdoa kepada Allah dalam menghadapi fenomena alam. Lalu kesyukuran, mengakui bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah atas izin Allah. Lalu ada keseimbangan, memahami bahwa fenomena alam memiliki manfaat dan juga memiliki resiko di dalamnya. Sekian hafalan 8 hadis dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.